Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman redaksi Islami yang dimuliakan Allah, sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Waktu utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam dan hukumnya adalah sunnah, yang artinya jika dikerjakan kita akan mendapat pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika kita tidak mengerjakan pun kita tidak akan mendapatkan dosa. Selain sebagai ibadah tambahan supaya doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah, sholat tahajud juga mempunyai keutamaan tersembunyi yang sangat besar bagi umat muslim yang mau menjalankannya. Di antaranya adalah rezeki yang berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, dan mampu menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Kan tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika mengerjakan sholat tahajud. Bisa dikatakan dia dengan apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memperdulikan sekitar. Apabila seperti itu yang ada dalam benak kita, semuanya itulah orang-orang yang ahli tahajud akan rugi di mata Allah. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan sholat. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hasim. Hampir bertahun-tahun Abu bin Hasim tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika, saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hasim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hasim pun bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hasim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Bin Hasim lantas bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hasim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah nama?" Hasim pun beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hasim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Dengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu kau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu kamu mengambil air wudhu dan keinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Karena
kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hasim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Malaikat itu pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri. Sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah, kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah?" Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hasim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan, tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu, dalam sholatnya Abu bin Hasim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi, selain dari itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Dari kisah tersebut, dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkannya. Karena dengan menyadari hal tersebut, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah, dan janji Allah bagi orang yang selalu bersyukur adalah akan ditambah nikmat kita dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Semoga dari kisah tersebut kita bisa menjadi manusia yang selalu menjaga silaturahmi dan selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.